Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita anak-anak sekalian. Silakan kalian buka paket halaman 53 sampai 62. Di situ ada kegiatan 2.2. Materinya posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Kalian perhatikan di situ gambar posisi beberapa daerah pada koordinat kartesius. Di situ posisinya terhadap titik asal bagaimana? Kita lihat posisi tenda 1 di situ terhadap titik asal ke kanan, mendatarnya ke kanan sejauh 2 satuan dan ke atas tidak bergerak, sehingga koordinatnya adalah 2,0. Posisi tenda 2 terhadap titik asal ke kanan atau ke kiri tidak bergerak tapi ke atas 2, sehingga posisinya adalah 0,2. Kemudian posisi perumahan terhadap titik asal ke kanan sejauh 6 satuan dan ke atas 5 satuan, sehingga posisinya adalah 6,5. Dan seterusnya, silakan kalian mencoba sendiri. Sekarang kita lanjutkan posisi titik terhadap titik tertentu. Bagaimana posisi hutan terhadap tenda 3? Berarti yang jadi acuan adalah tenda 3. Kalau kita lihat di sana, dari tenda 3 bergerak ke kiri sejauh 6 satuan dan ke atas 5 satuan, sehingga posisinya adalah negatif 6,5. Kemudian bagaimana posisi hutan terhadap pemakaman, sehingga yang jadi acuan adalah pemakaman. Dari pemakaman ternyata mendatarnya ke kiri 3 satuan dan ke atas 7 satuan, sehingga posisinya adalah negatif 3,7. Kemudian kalian perhatikan di situ ada beberapa titik pada koordinat kartesius. Kemudian nanti kita menentukan bagaimana posisi titik-titik tersebut terhadap titik tertentu. Kalau kita lihat di situ posisi titik A terhadap titik B, ya, posisi titik A terhadap titik B berarti yang jadi acuan adalah titik B. Berarti kita lihat dari B itu posisi A itu ke kiri 1 satuan dan ke bawah 4 satuan, sehingga titiknya adalah posisinya negatif 1,4. Demikian halnya bagaimana posisi titik B terhadap titik A, berarti A adalah sebagai acuan, berarti koordinatnya atau posisinya adalah 1,4. Kemudian kita lihat posisi titik A terhadap titik C, yang jadi acuan adalah titik C, sehingga koordinatnya adalah 7,4. Kalau lihat perolehan 7,4 dan seterusnya, di situ ada beberapa aturan yang sama. Ternyata di situ ada berapa itu? 3 dikurangi negatif 4 dan 2 dikurangi negatif 2, sehingga diperoleh 7,4 tadi. Dan seterusnya, misal kita punya P berkoordinat A, B dan Q, M, N, berarti posisi P terhadap Q adalah A dikurangi M, B dikurangi N. Kemudian kalian perhatikan di situ bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita punya garis L1 dan sampai L4 di situ. Ternyata kita lihat sekarang L2. Setiap titik kita ambil pada L2 mempunyai jarak 3 satuan, maka jaraknya adalah L2 terhadap sumbu X adalah 3 satuan, dan seterusnya. Di situ kalian lihat sendiri. Berikutnya, bagaimana garis M di situ berjarak dengan Y. Ternyata jaraknya terhadap sumbu Y, kalau kita lihat M1 mempunyai jarak yang sama, yaitu ada 5 satuan, berarti garis M1 berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian kita lihat posisi garis
memotong sumbu X dan sumbu Y. Ternyata di situ ada garis M, di situ tidak itu posisinya memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Kemudian yang berikutnya garis M dan N, di situ keduanya sejajar, di situ keduanya sejajar tapi tidak memotong, maksud saya sejajar tapi keduanya memotong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita lihat yang berikutnya ada garis, itu ada beberapa garis, ada garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y, yang garis sejajar sumbu X dan garis sejajar sumbu Y keduanya saling tegak lurus. Silakan, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih banyaknya kalian terapkan, kalian baca ulang di paket. Silakan mencoba anak-anak sekalian. Terima kasih, tetap sehat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.